Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan menyampaikan materi, soal dan pembahasan belajar dari rumah di TVRI. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 4 sampai dengan kelas 6. Dengan materi makna Pancasila. Materi ini tayang di TVRI hari Rabu 22 Juli 2020. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Bagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar, dari tayangan hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan kompetensi literasi. Yang pertama yaitu menuliskan tanggapan terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Yang kedua, menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Nanti ada 3 pertanyaan dari 4 video. Ini anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, tuliskan kelima sila dari Pancasila. Untuk setiap sila, tuliskan perilaku sehari-hari yang mencerminkan perwujudan sila tersebut. Baik, Ibu bahas anak-anak. Bunyi sila-sila Pancasila yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak sudah tahu tentunya lambangnya adalah bintang anak-anak. Ini perlu anak-anak ketahui untuk penulisan ketuhanan yang Maha Esa. Ini K menggunakan huruf kapital, Y menggunakan huruf kapital, M menggunakan huruf kapital, E menggunakan huruf kapital. Ini contoh perilaku yang sesuai sila pertama yaitu yang pertama, rajin beribadah sesuai dengan agama yang kita anut. Ini artinya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Yang kedua, memberi kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Misalnya anak-anak sedang belajar kelompok dan ada temannya yang harus beribadah, kita harus memberi kesempatan. Memberi kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah, itu maknanya adalah kita menghormati teman untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Contoh yang ketiga, mau bermain bersama teman meskipun berbeda agama. Ini maknanya kita menjaga kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda. Ibu lanjutkan untuk sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua yaitu, ini contohnya saja, tidak mengejek kekurangan teman. Tidak mengejek kekurangan teman, ini artinya kita mengakui persamaan derajat dengan orang lain. Kalau kita mengejek teman, ini berarti kita tidak mengakui persamaan derajat karena status sosialnya misalnya. Selanjutnya, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ini menunjukkan sikap suka melakukan kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, mengantar teman yang sakit ke UKS. Mengantar teman yang sakit ke UKS atau mengunjungi teman yang sedang sakit, ini menunjukkan rasa cinta kepada sesama kita. Selain itu juga mengembangkan sikap suka menolong kepada orang yang membutuhkan. Lanjut sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Perilaku yang sesuai dengan sila ketiga yaitu yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Ini menunjukkan rasa cinta tanah air. Jadi kalau anak-anak mengikuti upacara bendera harus tertib dan juga khidmat. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu mau berteman dan bekerja sama dengan teman meskipun berbeda suku. Mau berteman dan bekerja sama dengan teman berbeda suku ini menunjukkan bahwa kita ini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa karena kita tidak mengedepankan perbedaan.
Selanjutnya, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini menunjukkan bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lanjut, Ibu bahas sila keempat, anak-anak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak sudah tahu simbolnya adalah kepala banteng. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat yaitu bermusyawarah dalam pembagian regu piket kelas. Karena piket kelas ini merupakan tanggung jawab bersama atau kepentingan bersama, maka dalam pembagiannya perlu kita bermusyawarah. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Apabila ada teman sedang berpendapat, kita tidak boleh memotong pembicaraan, karena kita harus menghormati pendapat orang. Selanjutnya, melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal yang sudah disepakati. Ini artinya kita melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Lanjut sila kelima, anak-anak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima yaitu yang pertama, contohnya mematuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah ini salah satu contoh bentuk melaksanakan kewajiban. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau kita berhak mendapat pengajaran, pendidikan, dan kenyamanan saat di sekolah, maka kita harus melaksanakan kewajiban mematuhi tata tertib sekolah. Contoh yang kedua adalah rajin belajar. Rajin belajar ini adalah sikap suka bekerja keras bagi pelajar. Yang ketiga adalah menghargai hasil karya teman, seperti memuji hasil lukisan teman yang indah. Memuji hasil karya orang lain ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ibu lanjut ke soal kedua, anak-anak. Apakah perilaku yang ditunjukkan oleh Mila dalam film pendek tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jika ya, sila keberapa dan tuliskan alasannya. Baik, Ibu bahas, anak-anak. Perilaku Mila dalam film pendek tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Alasannya, Mila tidak mengejek Rani meskipun Rani memakai sepatu yang rusak. Ini mencerminkan sikap menghargai persamaan derajat. Yang kedua, Mila menghibur saat Rani sedih karena diejek teman-temannya dan ikut melepas sepatu saat berjalan bersama Rani yang melepas sepatu karena takut sepatunya tambah rusak. Ini mencerminkan sikap tenggang rasa atau sikap berbela rasa. Selanjutnya, Mila memberikan sepatunya yang lama kepada Rani. Ini mencerminkan sikap mau membantu teman yang sedang memerlukan bantuan atau sikap suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Soal nomor 3, anak-anak. Sebagai warga Indonesia, jelaskan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga warisan budaya kita agar tak lekang di telan zaman. Agar warisan budaya kita ini tetap lestari, hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga warisan budaya kita yaitu yang pertama, kita mau belajar tari dan kesenian tradisional asli Indonesia. Ini anak-anak bisa bergabung dalam sanggar tari atau sanggar seni tradisional Indonesia. Yang kedua, tidak merusak benda-benda bersejarah saat kita berkunjung ke tempat wisata budaya. Ini contohnya saat kita berkunjung ke Candi Borobudur atau ke Candi Penataran, ke Candi Prambanan, kita tidak mengotori ataupun mencoret-coret candi. Yang ketiga, mau menonton pertunjukan budaya tradisional Indonesia. Misalkan kita mau menonton tarian, menonton kesenian, ini menonton upacara adat yang merupakan budaya tradisional Indonesia. Selanjutnya, kita ikut serta dalam pementasan budaya tradisional Indonesia. Kita ikut pentas dalam pentas seni, pentas tari tradisional Indonesia.
Selanjutnya, kita bercerita kepada orang di sekitar kita tentang indahnya budaya kita, seperti tarian, kesenian, rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, serta keragaman budaya yang lain. Ini serta mengajak mereka untuk melestarikannya. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.